champion of the All England for the second successive year. Ya, konco-konco semua ini tadi kan sudah selesai main di lapangan GOR KS Tubun, tempat latihannya PB Jarum yang khusus ganda putra. Biasanya setelah kita main, kalau pagi biasanya kita makannya di sini nih. Di sini karena dekat juga ngobatin rindu pulang di Kudus. Jadi kebanyakan makanannya itu khas Kudus. Kalau saya sih biasanya sukanya di sini sih makan pindang Kudus. Ada nasi babat gongso, terus ada pindang juga, ada soto juga. Mas, ya, Mang sekalian pesen dong. Yang enak aja. Iya. Mas mau pesen nasi sekarang? Aku pesen nasi pindang. Nasi pindang satu. Ayo. Apa ya? Ya pindang juga dah. Pindang Kudus dua. Nah, Mang, Dapat bergedel? Ada. Iya. Mang, Telurnya ada? Telur ada. Iya. Mang, Sama lah nasi pindang. nasi pindang 3 ya. Siap. Sama itu Nasi pindang. tahu apa? Telur. Telur. Telur Satu. siap. Itu namanya ada meeting. Oh. Mas saya minta itu aja mas, es teh mas ya. Es teh tawar boleh yang ngedol. Waktu itu dari umur 8 main, terus karena mungkin anak bungsu agak manja ya, jadi kalau pulang latihan kan badan pegel, capek semua. Terus bapak dengar sering ngeluh, akhirnya disuruh stop, nggak boleh main badminton. Udahlah kalau ini udah nggak usah main gitu. Kira-kira 2 tahun stop, terus umur 10 mulai lagi. Karena waktu itu nonton pertandingan anak-anak, terus temennya kakak bilang, oh anak sekarang kan udah pada juara, kamu aja belum mulai, mereka sudah juara semua. Ayo coba, terus mulai diajak main lagi. Sayangnya ya mulai dari umur 10 mulai serius lagi gitu. Awal dulu kan karena ditinggal di kampung, di rumah kontrakan, jadi ada ya gang itu buat main, kasih tali rafia sama mukul-mukul sama triplek gitu. Awalnya dari situ, main-main gitu. Terus waktu Jarum ada pendaftaran itu buat bibit-bibit anak kecil, itu kira-kira umur 8 kali ya, 8 tahun gitu. Kita mulai masuk di situ, lah itu mulai diarahin latihannya, mulai teratur latihannya, pagi, sore, mulai teratur gitu. Mantap. Nah, ini makanannya udah datang nih. Nah, ini pindang Kudus, pengobat rindu. Kalau nggak pulang ke Kudus ya makannya di sini nih. Selalu pesennya ini pindang Kudus. Pindang Kudus ini mirip kayak rawon, tapi dia lebih manis. Wah, ini udah mantap nih rasanya nih. Ini salah satu makanan favorit di Kudus juga. Mungkin orang taunya soto Kudus, tapi ini salah satu juga yang favorit di Kudus. Nah, kalau di sana kebanyakan kerbau sih memang, karena di Kudusnya tidak ada jagal sapi, jadi semua pakainya daging kerbau. Karena di Kudus itu kan dulu pertama banyak agama Hindu, nggak boleh sapi kan. Sunan Kudusnya nggak boleh, Sunan Kudus. Jadi dia kayak apa ya? Kalau ngomong sabdanya, dia bilang nggak boleh ada jagal sapi di sana untuk menghormatin itu yang pemeluk agama Hindu. Kalau di Kudus banyak makanannya yang bisa favorit. Yang tadi kan ada opor Kudus, soto Kudus, terus ada lagi namanya lentok.
banyak orang yang mungkin kurang tahu ya, lentok itu tahu sama nangka yang dibikin kayak lodeh gitu. Udah itu aja. Harganya juga murah sekali, kira-kira 4 ribuan harganya dulu. Kita sekolah itu ketat sekali, jadi kepala asramanya itu tiap pagi akan keliling ngecek siapa yang nggak sekolah, karena peraturannya di Kudus kalau nggak sekolah nggak boleh latihan. Nah, kita kan kalau di sana kan pengennya kan memang latihan, nggak pengen sekolah malah pengennya latihan. Jadi kalau bolos kita ngumpetnya juga, waduh tegang banget biasanya. Kita biasanya ngumpetnya kalau bolos di kolong itu, di kolong ranjang. Spraynya itu agak diturunin biar nggak kelihatan. Cerita di Kudus. Kalau dulu kata pelatih sih latihannya males, tapi bisa juara, itu yang bikin heran kita. Ya, resepnya apa coba? Nanti tanya aja ya. Enggak, kalau males sih enggak. Waktu itu pas apa capek sekali. Jadi kan tiap hari Rabu itu biasa kita latihan naik ke Gunung Muria, itu kita dilepas 6 kilo atau 7 kilo sebelum sampai ke tujuan, ke puncak gitu loh. Jadi dulu kan mungkin pas capek sekali, jadi pas capek saya naik angkot gitu loh. Jadi semua kan lari, saya kan ketinggalan karena capek, jadi saya naik angkot, pas ketahuan, nah itu terus dicapnya males, padahal itu aja. Padahal kalau latihan juga sering nambah gitu, tapi waktu itu pas ketahuan, jadi dicapnya males aja. Karena memang berat sekali kan naik ke gunung itu. Berarti resepnya sama, kerja keras kalau mau jadi juara. Ya, itu pasti itu. Jadi dulu yang dibilang pelatih males, udah kata konfirmasi, cuma waktu itu aja karena ketahuan. Ya, konco-konco semua, kita sekarang udah selesai makan. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Waktu junior tuh juara junior, saya single tahun 81 juara Indonesia. Waktu itu kejurnasnya di Bandung, kejuaraan nasional tahun 81, terus habis itu tahun 83 dia panggil ke pelatnas. Yang paling berkesan ya itu kejuaraan bergu Sudirman. Kenapa berkesan? Karena awalnya itu kan nama Sudirman tuh karena dipakai dari ketua kita yang pertama, Bapak Sudirman. Nah, akhirnya itu dipakai buat kejuaraan internasional, yaitu Sudirman Cup itu. Dan pertama diselenggarakan tuh tahun 89 di Istora, itu kita juara. Dan itu satu-satunya sampai sekarang belum balik-balik, masih betah di luar, istilahnya masih betah jalan-jalan, belum balik di Indonesia. Berkesannya itu karena waktu final itu waktu itu tahun 89 kan belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah teratur semua gitu loh, lapangan mesti pakai aircon. Kalau dulu kan enggak, itu panas sekali, orang pada ngerokok kan, nggak boleh kan di dalam ngerokok. Itu kita final lawan Korea waktu itu. Lawan Korea, kebetulan saya main rangkep. Lawannya juga lawan yang Korea, yang double sama mix juga ngerangkep, Pak Jobong. Lah waktu itu yang partai pertama double saya sama Gunawan kalah rubber set. Tapi mainnya seru, capek sekali lah pokoknya itu. Terus yang kedua kan partai ganda putri, kalah juga, Ferawati sama Yanti Kusmiati kalah sama Jung Yungye sama siapa gitu loh. Saya lupa pasangan satu. Terus kan udah 2-0 ketinggalan. Jadi partai ketiga Susi itu set pertama sudah kalah, set kedua sudah ketinggalan 10-1. Kalau satu aja poin lagi udah habis, 3-0 udah Piala Sudirman ke Korea. Ternyata di Uber menang Susi rubber set,
Terus partai keempat single Edi Kurniawan menang. Terus partai kelima saya mix double sama Vera. Waktu itu lawan Pak Jobong sama Jum Yung Hee. Menang akhirnya ya itu, terus dapat itu Piala Sudirman yang pertama. Dan itu tahun 89, udah berapa tahun ya? Sampai sekarang. 31 tahun ya? 89, 31 tahun loh. Masih betah jalan-jalan, belum balik. Mudah-mudahan tahun ini tahun depan ya. Mudah-mudahan balik ke kita lah. Itu habis main, saya sempat minum itu air infus, ada 4 liter air infus karena katanya dokter timnya buat membalikin stamina. Saya nggak tahu dulu bener apa nggak tahu, ya udah minum aja, ikutin. Karena ya, pengen menang. Ya bener mungkin. Sekarang kan ada semua Mbak, kayak ahli gizi, dokter apa ada semua. Fisioterapi. Ya fisioterapi. Zaman kita dulu memang belum ada. Ya paling dipijit aja dulu kalau itu ya. Kita pemain alam, kalau Indonesia disebutnya seniman-seniman bulu tangkis kan. Kalau di China kan mungkin sudah lebih terarah gitu, ya. Dan tipe-tipe permainannya coba kayak Edi Hartono, ada yang dari bawah kan. Di China mana ada. Kayak Kevin, kayak Sigit Budiarto, kayak Ii Sumira. Mainnya kan lain-lain, nggak sama, hampir kan di pemain-pemain ini kan umumnya hampir sama ya tipe-tipenya. Di Indonesia Sigit Budiarto, ini Edi Hartono, terus Kevin, lain-lain kan ya. Jadi disebutnya seniman-seniman ya. Di bulu tangkis itu kita dapat jiwa sportif itu kebawa sampai kita di kehidupan setelah nggak main bulu tangkis. Yang kedua soal disiplin, itu disiplin kita semua itu berawal dari disiplin, baik itu latihan, ya kita mesti bangun latihan jam 7, jam 6:15 udah bangun, udah siap-siap. Itu disiplin yang paling utama. Terus sampai sekarang udah nggak main ya kita kebawa itu disiplin itu ya. Janjian sama orang jam 2, jam setengah 2 udah datang, itu sampai kebawa sampai sekarang. Itu saya kira positifnya. Kalau buat ini ya, pengalaman buat adik-adik ya, latihan terus. Kalau memang kalah, ya latihan lagi. Berarti menurut saya latihannya masih kurang keras kalau memang masih kalah. Sampai sekarang ya kita hidup nggak boleh dimakan usia terus menyerah begitu aja kan. Jadi dari dulunya kita nggak mau ngalah, egonya sendiri ya. Itu kalau nggak ada ego kita juga nggak bisa jadi juara kan. Konco-konco semua, kita sudah selesai makan, udah selesai ngobrol, juga dikasih ilmu sama senior-senior. Mudah-mudahan sih berguna buat kalian-kalian yang nonton. Jadi kalau memang pengen kita ngobrol bareng siapa lagi, tolong tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.